Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran katsira. Fa na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Wa qala aidan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'aya fil jannah au kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama yang kami muliakan, bapak-bapak, saudara sekalian, jamaah pengajian Senin malam Selasa Masjid Al-Khosmar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kalimat yang patut kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia, di majelis yang mulia untuk sama-sama membicarakan, mendengarkan, meyakini firman-firman Allah, sabda-sabda Rasulullah, meyakini berita-berita, janji-janji Allah bagi orang-orang beriman, yang ini merupakan kekuatan kita untuk dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah manusia yang paling sayang kepada umat, sehingga pujian Allah Ta'ala begitu sempurna kepada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah insan kamil. Insan kamil adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang terakhir yang Allah Ta'ala turunkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Yang mana kesimpulan ayat ini adalah agama telah sempurna, nikmat telah sempurna, dan Allah Ta'ala telah ridho Islam menjadi agama bagi umat ini. Maka para alim ulama kita menjelaskan agama dan nikmat telah sempurna, maka manusia yang membawa agama yaitu Nabi Muhammad SAW, beliau otomatis insan sempurna, karena agama telah sempurna maka beliau pun manusia yang sempurna. Dan ini dijelaskan dalam keterangan berikutnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanu khalqan wa khuluqan. Nabi itu adalah manusia yang terbaik, khalqan ciptaannya, wa khuluqan dan akhlaknya, ciptaannya terbaik, jasad beliau dari ujung rambut sampai ujung kaki ini adalah terbaik, rambutnya yang terbaik, kulitnya, matanya, alis, hidungnya, bahkan sebagian ulama mengatakan ketampanan Nabi SAW ini sebenarnya melebihi tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Coba Nabi Yusuf itu tampannya seperti purnama, jadi tampan yang
mempesona. Kalau tampaknya Nabi itu seperti matahari, sehingga sahabat itu ketika ditanya bagaimana engkau Amr bin As radhiyallahu anhu, ketika ditanya muridnya, wahai Amr bin As, engkau hidup zaman dengan Nabi, bagaimana wajahnya Nabi? Beliau mengatakan, wallahi aku tidak bisa menggambarkan bagaimana wajahnya Nabi, karena aku tidak berani memandang wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi rata-rata sahabat itu tidak bisa menggambarkan wajahnya Nabi, bentuk hidungnya, bentuk matanya nggak bisa. Kenapa? Karena wibawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kehebatan Nabi itu melebihi ketampanannya Nabi. Kalau Nabi Yusuf itu tampan seperti purnama, sehingga ketika dia lewat di depan pembesar-pembesar raja itu, ya, maka Allah Ta'ala mengatakan, wa qata'na aidahunna wa qulna ma hasya lillahi hada basyara in hada illa malakun karim. Ya, ketika Nabi Yusuf lewat, perempuan itu, mereka itu seperti tersihir, ya, terpesona sampai tidak sadar memotong jari-jari mereka. Wa qata'na aidiyahunna, memotong jari-jari mereka. Wa qulna ma hasya lillahi hada, ini bukan manusia, in hada illa malakun karim, ini malaikat yang mulia. Jadi ketampanan Nabi Yusuf itu mempesona. Tapi kalau tampannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini tampan yang berwibawa seperti matahari, sehingga dipuji oleh ulama-ulama ahli pujian itu, anta syamsun, ya, anta syamsun, anta badrun, ya, bahwa ini seperti matahari. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, beliau sallallahu alaihi wasallam insan yang sempurna, agama telah sempurna, maka kita ini bersyukur menjadi umat, ya, otomatis juga kita terbawa kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan al jannatu hurrimat anbiya alal anbiya qabla an adkhulaha. Nabi mengatakan surga itu diharamkan atas seluruh para nabi sebelum aku memasuki surga. Ini walaupun beliau Nabi SAW itu Nabi terakhir, ya, tetapi surga ini diharamkan Allah untuk dimasuki para anbiya sebelum Nabi kita Muhammad SAW masuk ke dalam surga. Dan seterusnya, dan surga hurimat alal umam diharamkan atas seluruh umat sebelum umat baginda Nabi SAW masuk ke dalam surga, ikut kemuliaannya sebagai Nabi SAW. Walaupun kita ini umat terakhir, umurnya pendek-pendek, ya, ibadahnya sebentar otomatis, ya, mujahadahnya juga nggak seperti orang dulu, ya. Orang dulu itu rahib-rahib itu kalau dia beribadah subhanallah ratusan tahun, ya, di gua-gua, ya, puasanya itu subhanallah, puasa Nabi Daud itu sehari puasa sehari enggak, ada yang puasa macam-macam. Tapi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dimuliakan Allah, walaupun datang terakhiran tetapi surganya didahulukan oleh Allah Ta'ala karena mengikuti Nabi yang dahulu masuk surga. Ini adalah kemuliaan baginda Nabi SAW, ya. Kita sering saya tamsilkan itu seperti ini, tamsil aja, seperti orang itu misalnya ada pembagian sembako di lapangan, misalnya jam 8 pagi di lapangan desa Sengon oleh Pak Kades, Pak Haji Maksum misalnya, kan eranya beliau dulu kan. Maka orang itu udah antri itu ratusan, bahkan mungkin ribuan, karena setiap orang itu udah bawa kertas, ya. Ketika acara dimulai, ya, orang udah begitu panjang, ya, ada orang datang di belakangan, ya, belakangan di ujung sana. Tapi begitu acara dimulai, oleh protokol disampaikan pembagian akan segera dimulai dan Pak Lurah akan memberikan kepada penerima pertama. Tahu-tahu orang di ujung sana dipanggil, misalnya siapa ini, Ustaz siapa ya? Casmari. Kepada Bapak Casmari diminta maju ke depan. Orang kaget, ini siapa? Kita yang dari pagi sudah panasan, ya kan, udah antri, bahkan udah dijaga hansip gitu kan, nggak boleh lompat-lompat. Tahu-tahu yang di belakang disuruh melewati ini, maju ke depan, dipanggil, dikasih apa yang tidak dikasih. Maka orang akan mengatakan, ini bukan orang sembarangan, ini pasti orang khusus. Lah mungkin ini sekedar satu logika saja atau satu tamsil, ya. Jadi ketika di hari mahsyar orang itu begitu kepayahan, begitu panas, ya. Tapi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberikan izin oleh Allah, ya, dipanggil dahuluan. Tapi maaf,
Saudara taala, surganya duluan, tapi kalau apes nerakanya juga duluan, hadirin taala. Ya Pak Haji ya. Surganya duluan tapi nek kena hukuman juga duluan. Kan otomatis kan begitu resikonya ya kan. Jadi anak kesayangan tapi nek balik lo ya bisa jadi anak paling apes itu. Nah, dihisap duluan, jadi nek surga duluan tapi nek apes ya Masya Allah, naudzubillah bisa nerakanya duluan. Nah ini kita bersyukur sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara kewajiban kita sebagai umat Nabi, kita ini mengikuti sunnahnya, menghidupkan sunnahnya, dan kita bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, amanah dari bapak-bapak pengurus majelis taklim di sini, kami diminta untuk mengisi acara. Judulnya membacakan kitab Muntahab. Saya sendiri nggak tahu batasnya di mana ini, yang dibaca apa. Tapi pesannya beliau yang mulia Pak Haji Munir menceritakan keutamaan iman. Nah, kemarin yang lalu, 2 minggu yang lalu juga saya menyampaikan pentingnya iman ini. Iman itu yazidu wa yanqusu, ya. Iman itu bertambah dan berkurang. Kemarin juga kami sempat menukil, walaupun kami tidak baca buku, tapi itu ada di Muntahab itu, bahwa salah satu nilainya iman itu besok ketika orang itu dengan segala kesalahan dan dosanya masuk neraka, kemudian di neraka itu dia diejek oleh orang kafir, maka Allah Ta'ala nggak terima. Maka Allah Ta'ala perintahkan malaikat, ya, untuk mengangkat orang beriman dari neraka. Akhriju yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Akan dikeluarkan dari neraka orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah dan ada iman seberat biji zarah, hadirin. Sehingga orang-orang kafir ketika melihat orang beriman dicari iman yang sekecil, yang mungkin cahayanya sudah sangat redup sekali, dikeluarkan dari neraka dimasukkan surga, maka orang kafir itu dia berangan-angan, dia berkeinginan menjadi orang beriman. Maka Nabi SAW membacakan ayat yang dalam Al sebutkan, ya, orang-orang kafir itu rubama yawaddul ladzina kafaru laukanu mukminin, ya. Besok orang-orang kafir itu mereka berkeinginan menjadi orang beriman, ya. Ketika melihat manfaat satu kali orang mengucapkan la ilaha illallah, dikeluarkan dari neraka, otomatis masuk surga selama-lamanya. Sementara orang kafir karena tidak ada iman, dia di neraka selama-lamanya, ya. Itu kita baca dalam surat Al-Bayyinah itu, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Itu di situ ada kalimat khalidina fiha, selama-lamanya. Kemarin kami sampaikan selama-lamanya itu enggak ada hitungannya, ya. Ditamsilkan seperti satu bumi itu berisi biji jagung, setiap 100 tahun diambil satu, tetap akan ada habisnya. Tetapi selama-lamanya itu tidak ada akhirnya. Itulah iman. Maka peraraman ini mesti kita jaga, ya. Kemarin pengajian ibu-ibu juga kami sampaikan, iman itu seperti pondasi dalam bangunan, ya. Orang mau bangun bangunan berapa lantai, 1, 2, 3, 4, itu mesti pondasinya dikuatkan dulu, ya. Tidak mungkin lantai 1, lantai 2 tanpa pondasi, ya. Semakin ke atas ini bangunannya, ini pondasinya semakin kuat, besinya berapa senti, berapa mili, ya, besi yang bagaimana, ya. Ini akan disesuaikan sesuai dengan bangunan yang akan dia bangun. Lah bangunan Islam ini, ya, bunyal Islam ala khamsin, Nabi mengatakan Islam itu dibangun atas 5. Pertama itu syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, ya, ini, ya. Dan sholat itu diumpamakan seperti tiang, ya. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiang-tiangnya agama, ya. Nggak mungkin kita kalau bangun rumah tanpa tiang, itu nggak mungkin. Lah pondasi ini adalah seperti iman, seperti pondasi, hadirin. Maka semakin kokoh pondasi, semakin kuat bangunan tersebut, hadirin. Semakin lemah pondasi, maka bangunannya akan semakin rapuh. Bisa jadi cuman gempa sekian skala Richter bisa ambruk. Kenapa? Karena pondasinya tidak kuat, hadirin. Maka iman ini menjadi perkara yang penting, sehingga baginda Nabi SAW dan para sahabat
13 tahun di Mekah itu, era Mekah itu kebanyakan ayat-ayat yang diturunkan adalah mengenai keimanan hadirin. Mengenai hukum ahkam itu kebanyakan setelah di Madinah. Tapi 13 tahun di Mekah itu kebanyakan ayat-ayat turun mengenai cerita akhirat, kebesaran Allah, kekuasaan Allah, hari kiamat, itu semuanya berisi iman semua. Cerita mengenai hari kiamat, juz amma yang di surat-surat terakhir yang kita baca itu menceritakan rata-rata hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ya kan? Terus itu? Surat macam-macam itu, ya. Dalam juz terakhir itu kebanyakan mengenai hari kiamat. Lah cerita-cerita mengenai hari kiamat akhirat ini adalah berkaitan dengan keimanan, ya. Yaitu iman kepada hari akhir, ya. Iman yang sama-sama kita pahami kan iman kepada Allah, malaikat Allah, kitab Allah, kemudian kepada utusan Allah, hari akhir, kemudian kepada qada dan qadar, kepada ketetapan Allah yang baik dan buruk, itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perkara iman ini perkara yang sangat-sangat penting, ya. Sehingga tadi 13 tahun, ya, di Mekah itu Nabi membangun pondasi iman sahabat itu betul-betul luar biasa, hadirin. Sehingga para ulama kita menjelaskan 13 tahun kurang lebih Nabi menggembleng sahabat, dan masuknya keyakinan sahabat kepada kebesaran Allah, kepada kekuasaan Allah itu adalah dalam perang Badar, hadirin. Itu para ulama kita menjelaskan, kalau kita baca dalam tarikh, ya, dalam sirah Nabawi itu 313, ya, Nabi dan sahabat mereka berangkat untuk menghadang kafilah Abu Sofyan. Itu sebenarnya niatnya itu untuk mencegat kafilah dagang Abu Sofyan. Abu Sofyan itu pulang dagang sekitar 40 orang itu mau dicegat, sehingga sahabat itu cuma bawa pedang berapa biji, kuda berapa, mereka nggak niat perang awalnya itu, ya. Cuma Abu Sofyan karena dia itu punya insting militer yang kuat, begitu dia melihat ada kotoran onta, dia tombak-tombak, ini kotoran onta Madinah, ini berarti di sini ada onta lewat. Maka beliau firasatnya tahu ini berarti ada pasukan di sekitar sini. Maka langsung memutar dan dia ngirim orang ke Mekah yang berkuda dengan cepat, ya, yang mengabarkan bahwa mereka akan diserang oleh pasukan Muhammad SAW. Sehingga orang-orang Mekah itu mengumpulkan 1000 orang dengan senjata lengkap, dengan pasukan lengkap, bahkan mereka itu membawa penari-penari wanita. Karena apa? Mereka akan bahasanya itu berpesta dengan kemenangan atas Muhammad SAW dan para sahabatnya. Nah, disinilah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala berjalan, hadirin taala. Nabi SAW telah mentarget, memberikan semangat para sahabat untuk berjuang, ya, sehingga sahabat yang tidak ada senjata, tidak ada kendaraan, ya, sehingga di malam perang Badar itu Nabi SAW menangis panjang malam. Bahasa dalam Al-Quran itu istighosah, istaghisu, ya. Ketika Nabi itu istighosah, ya, istighosah Nabi itu sholat sepanjang malam, sholat sepanjang malam, ya, sehingga Abu Bakar itu melihat Nabi itu sholat, berdoa, menangis sampai ridah itu ini nih, sorban Nabi itu jatuh, Abu Bakar ambil, ditaruh lagi, cukup ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah, Allah Ta'ala pasti akan menolong engkau. Karena begitu, sehingga dalam salah satu doanya Nabi itu Nabi mengatakan, ya Allah, seandainya engkau tidak tolong Taifah itu pasukan kecil ini, lam tu'bad bil ardi abada, engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi. Itu begitu sedihnya Nabi, sampai Nabi mengatakan, ya Allah, kalau ini sahabatku ini kok kalah dalam perang ini, engkau ya Allah tidak akan disembah lagi, wes tamat. Lah karena hari itu yang menyembah Allah ya cuma Nabi dan sahabat itulah, mereka kalah, mati begitu, ya sudah, shadaqallahul adzim, selesai cerita, ya kan. Sehingga begitu sedihnya Nabi itu sampai bahasan itu kayak memaksa Allah, ya Allah, kalau engkau tidak tolong Taifah ini, lam tuqbal fil ardi abada, engkau tidak akan lagi disembah di muka bumi. Sampai begitu. Kalau kita doa sudah sampai seperti itu, ya Allah nek jenengan boten nolong kula, nyong ora arep nyembah jenengan kira-kira piye, Ci? Doa kok Ci? Ya Pak Saur ya. Ya Allah nek jenengan boten nolong kula, jenengan boten sembah malih ya. Dari malaikat karepe. Karepe ya. Oh sake. Ya, pinter sampean ki. Pinter. Jadi Nabi itu sampai doanya itu seolah-olah memojokkan Allah, artinya nggak ada pilihan lain, Gusti Allah harus menolong sahabat. Sehingga subhanallah, ya,
Allah Ta'ala itu menurunkan pertolongan itu para malaikat, ribuan, 1000 malaikat, 2000 malaikat, subhanallah. Maka Allah mengatakan wa ma romaita idza roma walakinallaha roma. Sebenarnya yang melempar, sebenarnya yang berperang bukan engkau Muhammad tapi Allah Subhanahu wa taala. Lah itulah yang dikatakan yang berperang itu Allah, bukan Nabi. Walaupun secara kasat mata itu yang perang Nabi sahabat dengan pedang-pedang yang buntung, dengan kuda yang kecil, dengan berjalan kaki. Tetapi yang berperang itu Allah Ta'ala melalui para malaikat. Sehingga nampak sekali dalam kisah-kisah perang Badar itu, sahabat yang pedangnya buntung, sebelum pedang diayunkan musuhnya udah jatuh. Loh ini gimana? Ada musuh yang tinggi besar di tahun sahabat yang kecil, maka lewat di depan temannya. Kata temannya orang kafir, wah ini kecil aja udah disikut aja jatuh. Oh kamu nggak lihat ini di belakang saya ini ada orang tinggi besar. Maka sahabat ini, enggak ini tawanan saya kok. Kata Rasulullah, ini malaikat yang menawan bukan kamu. Ini Pak, jadi malaikat itu turut campur. Ini hadirin. Dalam perang Badar, ya. Malaikat sampai ribuan, malaikat satu aja cukup ya. Malaikat itu punya berapa sayap itu hadirin. Ya. Maka inilah keimanan. Maka dikatakan sahabat itu keyakinan kepada Allah itu masuk ke dalam hati sehingga melekat kuat itu dalam perang Badar. Ketika melihat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu betul-betul tidak mampu, betul-betul tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inilah masuk kalimat la ilaha illallah. Nah, itu masuk bleng, masuk neng hati. Sehingga ahli Badar itu memang sangat dipuji, ya. Sehingga Nabi itu selalu mengatakan ahli Badar itu memang luar biasa. Beda kelasnya itu. Orang yang menangi Badar itu, bahkan malaikat yang ikut perang Badar pun kedudukannya beda dengan malaikat yang tidak ikut perang Badar. Bukan hanya sahabat, di langit pun malaikat ahli Badar berbeda dengan malaikat yang tidak ikut perang Badar. Itu karena perang Badar itu betul-betul perang penentuan hadirin. Ini betul-betul ujian keimanan, ya. Ketika tidak ada kemampuan, ya, secara strategi, secara jumlah, secara apapun tidak bisa hadirin. Dan di situ Allah Ta'ala memberikan pertolongan, maka inilah baru meyakini betul-betul tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang mampu berbuat apa-apa, tidak ada yang memberikan manfaat mudarat illallah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah iman hadirin sekalian. Ya. Sehingga dalam kitab Muntahabur ini sebutkan itu, dalam mukadimah sebutkan yang namanya iman itu adalah membenarkan janji Allah Ta'ala, janji Rasulullah dengan begitu saja, dengan tanpa pembuktian. Nah begitu. Yang namanya iman itu adalah meyakini kepada khobar-khobar, kepada janji-janji Allah, janji Rasulullah tanpa pembuktian, walaupun nggak ada bukti, walaupun belum melihat berupa janji, tapi dia yakin. Ya. Sehingga sebagian ulama mengatakan iman itu nusaddiqul khobar wa nukadibul basyar. Iman itu membenarkan kabar-kabar yang datang dari Allah dan Rasulnya dan mendustakan mata kita. Inilah iman, ya. Sehingga dalam surat Al-Waqiah itu diulang-ulang Allah Ta'ala itu mengajak kita berpikir, dan ini adalah pertanyaan kepada orang beriman. Afara'aitum ma takhrusun a'antum tasra'unahu am nahnuz zari'un. Wahai para petani, apakah kamu enggak berpikir, ya? Apakah kamu tidak berpikir ketika kamu itu menanam, ya, menggarap sawah, menebar benih, itu ditanam, kemudian dirawat, kemudian itu tumbuh, kemudian keluar bunga, keluar buah, berisi, panen bagus. Kata Allah Ta'ala, a'antum tasra'unahu am nahnu zari'un. Yang bertani aku atau kamu, kata Allah Ta'ala. Nah, ini pertanyaan iman ini. Yang bertani aku atau kamu, kata Allah. A'antum tasra'unahu am nahnu zari'un. Kita itu, manusia itu cuma bisa mengairi, ya, apa itu, membajak tanah, menjajak sawah, kemudian menyiapkan benih, nyebar benih. Nanti yang menumbuhkan benih, yang membesarkan benih, yang menjadikan benih itu menjadi pohon berisi, kemudian panen yang bagus, itu semua adalah kekuasaan itu Allah Ta'ala. Itu Allah bertanya, afara'aitum ma tumnun a'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Allah Ta'ala bertanya, afara'aitum ma tumnun. Maaf, ketika kita ini punya istri, ya, kita baca doa Allah apa? Doa malam pertama itu apa sih?
Allahumma janibna minasyaiton. Nah, hafal ya. Nah, kemudian kita ini maaf sedekah kepada istri kita melepaskan syahwat ya. Maka bertemulah antara sel telur dengan sperma ya. Kalau bapak-bapak sperma, kalau perempuan sel telur dalam masa subur. Kan masa subur, kalau masa maaf lagi M kan nggak boleh. Selesai itu masa subur, maaf berkumpul, maka Allah Ta'ala bertanya ya, itu yang menciptakan a'antum takhluquna wa amnul khaliqun. Kita bisa maaf menggauli istri, bisa melepaskan syahwat ya, tapi yang menjadikan sperma berkumpul sel telur menjadi tadi segumpal darah, segumpal daging, kemudian ada tulang, kemudian ada ruh, kemudian lahir sebagai manusia sempurna, itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah. Dan itu kalau kita itu mau berpikir sedikit, itu memang betul-betul kita itu nggak bisa apa-apa. Maaf ya, orang sini orang Sengon kan podo gawe ini kayu ya. Sinten Pak si tukang kayu Pak? Jenengan nggih tukang kayu nggih? Pak sinten? Pak Sanuri. Coba ini lampu dimatikan, gelap-gelap, jenengan tak kasih pasah atau tak kasih gergaji suruh buat lemari misalnya, bisa nggak kira-kira Pak? Peteng di kegelapan malam dikai kayu kayak alat-alat bisa buat lemari nggak? Bisa, tapi kan elek ya lah. Bisa sikile ning dhuwur ini ya kan begitu, lawange ning mburi kan begitu. Bisa, cuman kan dadine kan dong lampu dinyalakan, wah lawange kuwale ya kan, lah dipasang jeblono nang ngisor kan salah semua kan, ketawa tuh. Coba kita atau nggak usah angel-angel, maaf jenengan dikasih kertas sama pensil suruh gambar orang, dilihat gambarnya, lampunya matikan, coba dipetengin gambar orang kira-kira piye? Hidung, mata dua, mulut, bisa dong lampu nyalakan kuali, hidungnya neng mata, matanya neng, ya enggak? Bener enggak kira-kira? Begitu. Lah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kula panjenengan, menciptakan manusia di mana itu di rahim. Di rahim itu di perut lah ya. Maaf jenengan gawene awan pembengi Pak. Nek gawe anak awan pembengi. Bengi ya. Maaf, ini bahasanya kasar sithik. Lawange tutup ora kira-kira? Lawange ditutup ning kamar, kamare ditutup ning omah-omahe ditutup kan coba. Ya enggak? Lampunya dimatikan, nunggu anak itu turu kan. Di kegelapan malam, kegelapan kamar, mlebu bareng sarung maneng. Ya enggak? Ya Pak Ji ya. Kurang marah mlebu bareng spray, ya enggak? Kan sunahnya begitu kan, pakai tutup. Guyu-guyu kayak kaji sahur guyu. Kalem Ji. SMS ke Ji, tenang Ji. Ya? Urut dalane kan. Coba kita buatnya di tempat yang gelap, di tengah gelap. Tapi di gelapnya perut itu Allah Ta'ala menciptakan mata, hidung, itu ora salah Pak. Coba pipine, bibirnya mirip bapakane mana? Loh, dia mirip bapakane, coba kalau nggak mirip. Ya enggak? Bisa dikomplain kuwi. Ya enggak? Anak ibu misalnya istri kita pulang dari Taiwan, wah ya kan, Bali, tahun dua anaknya wah Cina, wah itu anakku ki ono sing titip ya enggak? Yohanes Ustaz Zumaid pernah cerita, ada orang itu datang lagi hamil, dibacakan surat Yusuf, surat Maryam, ya kan, selamatan anaknya ireng Pak, ireng elek. Ustaznya dikomplain, Ustaz ini gimana sih? Udah dibacakan surat Yusuf gini-gini kan, anaknya kok gini-gini? Mana bapaknya? Loh ini pada karo bapaknya bener. Lah nek bapak ireng gini anaknya kayak Cina ya malah dikira titipane wong Cina. Lagi bener. Bukan secara surat Yusufnya memang bibitnya begitu. Lah bibitnya gedang klothok jalane gedang susu ya hati-hati. Lah gedang klothok ya anake gedang klothok ya. Kan sesuai dengan bibitnya ya enggak? Lenah dinentala. Coba kalau kita merenung sedikit ya, dalam gelapnya malam ya, dalam perut itu kita di rahim Allah Ta'ala menciptakan manusia itu subhanallah ya, dari tetes air, segumpal darah, segumpal daging, nanti daging punya daging, diberikan ruh umur 4 bulan, itu subhanallah. Lahir itu mirip bapakane Pak, suarane mirip, gantengnya mirip, sing wedok mirip ibuke. Coba fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka Allah mengatakan maha suci Allah, maha tabaraka, yang Allah itu sebaik-baik pencipta. Dan hebatnya lagi dari sekian miliar manusia ini, bahkan sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang tidak ada satupun manusia yang sama, itu nggak ada, yang sama plek itu nggak ada. Walaupun kembar siam, kembar sisan, tetap ada bedanya, ya nggak? Coba jenengan tetangga saya ada kembar, ponakan saya ada kembar, itu tetap ada bedanya, Oh jenengan ini, ya kan, bibite podo,
ibuke padha anake beda. Nanti jenengan tak tuduhkan foto ning HP ku Pak Haji, anakku sing wedon kuwi 5 sing lanang 7, orang sing padha. Ya, Pak Haji ya. Kok sampeyan kok guyu iki? Itu wedok maaf 5 sing lanang 7, orang sing padha, beda-beda ana sing begini begitu. Subhanallah. Ini sing nomor 13 kemarin. Beda maneh, Haji? Iya memang subhanallah. Itu yang kemarin nomor 13 itu bojoku, "Loh, ki kok seje maneh, Bio?" Ya juga kok seje maneh iki? Ora padha bener subhanallah. Itu enggak ada yang itu dari sekarang ini berapa miliar manusia yang kembar plek 100% itu enggak ada. Pasti ada bedanya. Bahkan sidik jari ini seluruh dunia enggak ada yang sama. Suara pun enggak ada yang sama. Mirip-mirip ada tapi suara enggak ada. Inilah maha hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah taala mengajak pikir kita, a'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Yang menciptakan kamu atau aku, kata Allah taala. Ini adalah kalimat-kalimat iman, ya. Sehingga sebagai orang beriman kita akan berpikir, oh iya betul, subhanallah, maha suci Allah. Kita akan membenarkan shadaqallahul adzim, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu menantang, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin mim mithli wa uswadakum min dunillah in kuntum fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah wa iddatil kafirin. Kalau kamu itu ragu dengan Al-Qur'an ini, ragu-ragu aja, apalagi kalau enggak percaya, ragu dengan Al-Qur'an ini, coba fa'tu bi suratin mim mithli wa uswadakum min dunillah. Coba itu teman-teman kamu, itu orang yang pintar-pintar, yang titelnya profesor, titelnya tempel-tempelan. Coba wat uswada aku mintulah untuk membuat satu misal seumpama surat dalam Al-Quran tidak akan bisa, hadirin. Dulu ada itu Musailamah al-Kadzab, ya, yang nabi palsu itu membuat surat namanya surat katak, ya. Katak melompat-lompat, katanya begitu. Padahal ciri-ciri surat dalam Al-Quran itu ketika Allah menyebutkan seperti Al-Qari'ah, itu kan pemberitahuan hari kiamat. Orang ditanya, Mal Qari'ah, tahukah kamu hari wa ma adraka mal, tahukah kamu hari kiamat itu? Maka orang mengatakan tidak tahu. Karena juga ditanya. Tapi kalau katak, tahukah kamu kata kita kan? Ya ngerti, kata harus ngerti kan. Tanpa harus ditunjukkan, tahukah kamu kata itu? Ya nggak usah tanya juga orang sudah tahu, kata melompat-lompat, kakinya 4, ya kan begitu, ya kan. Maka kan orang bodoh pun ya mengatakan ya nggak perlu turun surat katab juga orang sudah tahu kan. Tapi kalau Al-Quran itu Al-Qari'ah, ya, idza zulzilat, apalagi itu banyak pertanyaan dalam Al-Quran, ya, yang orang pasti mengatakan tidak tahu. Sehingga Allah Ta'ala memberitahukan demikian, demikian, demikian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah perkara iman, ya. Jadi ayat-ayat yang dituangkan di muka itu kebanyakan menceritakan perkara-perkara iman. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu mengajak orang beriman untuk berpikir, ya. Allah taala dalam hal berdialog kepada kita orang beriman, ya. Maka ciri-ciri orang beriman itu yang sering saya sampaikan, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, ya. Kalau mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan kabar-kabar, ya, mendengarkan janji-janji Allah, cerita-cerita akhirat surga itu, imannya akan bertambah hadirin. Ya, bertambah terus, ya. Sehingga Sayyidina Ali karramallahu wajhah beliau mengatakan, imanku kepada akhirat ini, kepada janji Allah berupa surga neraka, tidak akan bertambah walaupun dinampakkan surga neraka di depan mataku, hadirin. Itu imannya Sayyidina Ali kepada akhirat itu, seandainya surga neraka dinampakkan, nggak tambah imannya. Karena yakin, wis mentok. Jadi keyakinan beliau kepada hari akhirat itu sama seperti keyakinan kita kepada yang nyata. Orang menceritakan Jakarta gini-gini, jenengan kan ke Jakarta, setelah Jakarta, oh ya betul ya ada Monas kan pembuktian, sehingga jenengan yakin, oh Pak jenengan percaya Jakarta, percaya. Kenapa? Udah ke sana kok, udah melihat Monas, sudah gini, karena melihat. Tapi Sayyidina Ali walaupun belum melihat akhirat,
tapi begitu yakinnya dengan akhirat itu sampai iman beliau kepada akhirat itu tidak akan bertambah walaupun nanti dinampakkan surga neraka di depan matanya. Ini imannya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan ini bukan hanya beliau, sebenarnya imannya sahabat rata-rata begitu. Iman sahabat itu sudah luar biasa, hadirin ta'ala ya. Sehingga yang sering kita dengarkan kisahnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau itu di alam kubur, ya kan, itu Sayyidina Ali radhiyallahu an, beliau berdoa. Sayyidina Ali itu kan wali ya. Sayyidina Ali berdoa, ya Allah, aku ingin melihat Umar ke wong ki saben wong di saben orang mesti digertak semua. Sayyidina Umar wong kan galak, setiap orang digertak semua. Pernah disengani begitu. Ada yang dipukul, ada yang digertak. Coba aku ingin melihat Sayyidina Umar ketemu malaikat mungkar nakir kira-kira bagaimana gitu. Jadi berdoa pada Allah Sayyidina Ali itu. Mungkar nakir kan kalau kita baca dalam kitab apa itu Sulam Taufik itu kan kelihatan kan dua malaikat yang tinggi besar, hitam, dari hidungnya keluar asap, mulutnya keluar kan begitu ya, matanya itu bersinar, nggawa apa Ustaz? Godem, yang godem itu diangkat wong sak donya ora kuat, wis kaya ngapa ora iso dibayangke ya. Ya. Nggo godem sing godem di orang-orang yang kuat gotong itu ora mampu. Lah itu nggo malaikat itu godem itu. Dung teko itu. Maka Sayyidina Ali itu berdoa, ya Allah, aku pengen lihat ini Umar ki ning donya saben wong sengene kabeh. Saben wong gede-gerap kabeh Sayyidina Umar. Aku ingin lihat dia nanti kalau ketemu karangkir kira-kira gimana. Betul itu, Sayyidina Umar dikubur diperlihatkan sama Allah. Sayyidina Ali itu kan wali ya. Sayyidina Umar itu bangun, wah malaikat itu kok wah gini Sayyidina Ali, wah gini lho piye ge. Cara kita kan saiki di video Pak, ya Pak Rozi itu langsung di kamera ge. Di-upload ya langsung viral ini. Toko itu. Wah, Sayyidina Ali seneng wah ge mesti kalah ge karo mungkar nakir ora wani ge Umar ge. Ning donya sengene kabeh kowe rasain ge. Cara bahasa kita begitu. Begitu malaikat teko tanya man rabbuka nabika, Umar itu balik berat. Loh, kok tanya saya? Aku itu adalah temannya kekasih ana sahibi Khalilur Rahman. Aku adalah temannya kekasihnya Allah Ta'ala. Maksudnya aku temannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi disengani. Kok sembrono temen bahasane? Aku itu temannya kekasih Allah. Kamu kok pertanyaan begini gimana? Bingung itu. Malaikat disengani gerak balik, ya Allah ini gimana? Kata Allah, lo kenapa lah? Sayyidina Umar tak tanya kok malah aku disengeni gitu. Lah kowe wong Sayyidina Umar ditakoki. Wong Umar ditakoki. Wong setan aja lari ya. Setan itu kan jalan yang dilewati Umar itu bekas tok dambah Sayyidina Umar, setan lewat aja enggak berani. Aja meneh ketemu wong bekas dalane rawani. Aja meneh kok ketemu wong setan itu enggak berani ya. Akhirnya lapor sama Allah, ya sudah, wong itu kekasih Allah, akhirnya enggak jadi. Lah ini inilah kekuatan iman sahabat, kekuatan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sehingga bisa bahasan itu bisa meluluhkan pertanyaan mungkar dan nakir. Malaikat sampai bahasan itu takluk kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Inilah kekuatan iman ya. Jadi iman ini sesuatu yang bergerak, sesuatu yang hidup, berjalan, bertambah. Kemarin sudah saya sampaikan bisa juga menurun, yazidu wa yanqusu. Manakala kita ini bitaatilah dia akan bertambah, kalau kita ini tidak taat kepada Allah bahkan cenderung bermaksiat, ya kemana akan menurun ya. Sehingga iman itu bisa menjadi seperti kain yang lusuh, hadirin. Ini ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka iman ini mesti kita diusahakan, ada usaha iman. Maka usaha dakwah kita ini yang kita sama-sama belajar ya, meluangkan waktu 3 hari. Ini Maulana Ilyas rahimahullah, beliau ketika ditanya apa usaha beliau Maulana, beliau mengatakan kalau aku boleh memberi nama, usahaku adalah tahrikul iman, usaha pergerakan iman untuk meningkatkan iman. Karena iman ini hidup bergerak, maka otomatis usahanya harus yang hidup, harus ada pergerakan supaya meningkatkan iman kita. Dan nanti buahnya iman ini adalah akhlak ya, sebagaimana dalam kitab Muntahab ini bab pertama adalah mengenai iman, maka bab kedua adalah mengenai sholat ya. Sholat ini adalah buahnya iman ya. Seseorang akan diketahui kekuatan imannya diantaranya dengan melihat sholatnya ya. Semakin bagus sholatnya, kuat sholatnya, khusyuk sholatnya, itu menandakan imannya itu kuat ya. Semakin lemah sholatnya,
semakin jelek kualitas sholatnya, itu menunjukkan imannya juga menurun, hadirin. Maka inilah ya, maka dalam kitab Muntahab itu diteruskan setelah iman, babnya adalah mengenai sholat ya. Di sini sangat banyak sekali dicantumkan mengenai keutamaan sholat ya, dari ayat-ayat Al-Quran, dari sabda Nabi SAW yang sering kita dengarkan ya, janji-janji Allah Ta'ala, man hafidhu ala haulai sholawati akramallahu bi khamsi hisolin ya. Barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, Allah Ta'ala akan memuliakan dengan 5 perkara, bi khamsi hisolin. Yang pertama yudhiku anhu dhikol aishi ya. Yang pertama itu akan diangkat kesempitan hidupnya. Jadi orang yang menjaga sholat itu kesempitan hidupnya akan diangkat. Dalam hadis qudsi itu Allah Ta'ala berfirman, ya ibna Adam tafarragh li ibadati amla'u qalbaka ghina wa amla'u yadaika rizqa. Itu dalam hadis qudsi itu ada. Wahai anak Adam, bersungguh-sungguhlah dalam beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah yang sungguh-sungguh ya, temenanan ya. Wa tabattal ilaihi tabtila. Jadi bersungguh-sungguh ya. Maka janji Allah Ta'ala kalau kita ini bersungguh-sungguh dalam beribadah ya, beribadah yang sungguh-sungguh, janji Allah fa'amla'u qalbaka ghina, hati kamu kata Allah akan aku berikan kekayaan. Fa'amla'u qalbaka ghina, aku akan penuhi hatimu dengan ghina, dengan kekayaan. Maka Nabi itu mengatakan dalam Muntahab juga kita baca itu, laisal hina bi kathratil aradi walakinnal hina hinaun nafsi. Orang kaya itu bukan yang banyak hartanya ya, belum tentu dia itu segala macam benda-benda punya ini punya itu, bukan. Orang kaya itu orang yang hatinya kaya. Banyak maaf orang yang punya macam-macam tapi kurang terus. Buktinya kadang-kadang maaf di lingkungan saya itu masih ada pasar pembagian beras miskin, isi rebutan pak, jaluk jatah beras miskin, padahal punya ini punya itu, mekeramikan, punya parabola lagi, tapi ono raskin raule usul karo lurai, berarti kan hatinya miskin. Ono BLT usul jalur BLT lah, sampai tongone ulang umai gedong magrong punya ini punya itu, kok masih usul dengan ini, miskin hatinya, hadirin taala. Maka Nabi mengatakan laisal hina bi kathratil aradi walakinnal hina hinaun nafsi. Orang kaya itu yang hatinya itu kaya. Masya Allah ya. Maka ada seorang ulama itu didatangi orang kaya, dikasih hadiah uang. Maka ulama ini mengatakan, loh kamu kok uang dikasihkan saya, apa kamu itu sudah nggak ingin uangnya bertambah? Kamu pingin nggak uangnya tambah? Ya pingin Syekh. Oh kalau kamu masih pingin ya jangan dikasihkan saya, kamu masih pingin tambah, ini dibawa aja. Kalau saya itu nggak pingin tambah, sudah merasa cukup. Ini orang kaya diri. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah ya, janji Allah pertama fa'amla'u qalbaka ghina, hatinya akan diberi ghina, kekayaan. Masya Allah, ini kekayaan yang hakiki. Yang kedua, wa amla'u yadaika rizqa, aku akan penuhi kedua tanganmu dengan rezeki. Masya Allah, penak apa mboten penak iki Pak? Atine sugih, tangane penuh dengan rezeki. Cak rezeki maneng nggih. Wa amla'u yadaika rizqa, aku akan penuhi tanganmu dengan rezeki. Ini janji Allah kepada orang yang tafarragh li ibadat, ibadah sing temenanan. Maka seorang ulama itu yang sering saya dengar ceramahnya di itu, Pak Ye Jamaluddin di Tambah Beras itu mengatakan muta'abidin ahli ibadah itu paling enggak itu menjaga sholat itu, kata beliau itu seorang ulama almarhum, beliau mengatakan satu itu jaga sholat tahajud itu kan dalamnya kan hajat, syukur, tobat, witir, itu otomatis dalamnya itu. Yang kedua jaga sholat jamaah, ini muta'abid ini. Kemudian jaga sholat qobliyah badiyah minimal 12 rakaat. Kemudian jaga sholat isyraq, itu kata beliau. Jadi isyraq itu bukan hanya kita ini orang-orang keluar, beliau itu walaupun bukan bukan orang ahli huruj, tapi juga menganjurkan sholat isyraq, sholat duha, terus nanti sholat awabin, itu muta'abidin ya. Ahli ibadah itu harus menjaga sholat itu dijaga. Nah
kalau kita ini sudah menjaga waktu-waktu sholat dengan baik, wirid-wirid dijaga dengan baik, baca Quran, berarti sudah masuk kategori muta'abidin. Maka janji Allah itu fa'amla'u qalbaka ghina, akan aku penuhi hatimu dengan kekayaan. Wa amla'u yadaika rizqa, dipenuhi kedua tanganmu dengan rezeki. Hadirin taala. Cara bahasane kuwi sing dimek apa bae dadi duit. Nah, sehingga Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sahabat yang paling kaya itu, beliau mengatakan seandainya ada batu, saya angkat, di bawahnya ada duit. Sampai begitu, ono watu tak angkat jadi duit. Nah, ini sering kita dengarkan kisah yang, bagi yang sering dengar, sing belum dengar barangkali ya belum tahu. Itu beliau tuh krono dagang untung terus. Abdurrahman bin Auf itu pingin sekali-kali ngerasake rugi. Pingin, kalau jenengan kan jarang untungnya nggih. Ora payu-payu sih, nggak lemari orang si toko akhirnya kan. Ini karo warung bone wis akeh ora payu-payu kan. Pak jari tanggal 10 Pak, ki urung payu ki lemari ini. Tanggal 20 wis. Jari Pak urung payu. Wis lemari nunggu sampai lah. Itu Abdurrahman bin Auf itu, beliau itu pengen rugi, maka dia itu beli kurma yang rusak, kurma sing bosok, sing rusak, sing afkir lah. Kalau ben tau rugi aja, untung terus dikumpulkan, dia beli. Ada kurma jelek dibeli, udah terbeli semua. Kita ekos di gudang udah penuh. Hadirin taala, subhanallah, karena Allah itu yang maha membagi rizki. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatum min hayatid dunya, yang membagi rizki itu adalah Allah. Maka Allah taala datangkan penyakit apa waktu itu ya? Yang penyakit itu tombolnya kurma yang sudah bosok. Hadirin taala, ternyata penyakit yang didatangkan Allah itu tombolnya adalah kurma yang sudah busuk, sehingga orang itu cari kurma busuk di mana? Udah nggak ada di tempat Pak Tum, nggak ada semua. Di mana? Ngumpulin di gudangnya Abdurrahman bin Auf. Antri kayak antri kurma sing apik. Pak Tum antri, berapapun harganya saya beli. Wah, obat kok, ini bukan kurma, ini obat ini. Akhirnya orang sido untung malah kualik ya, orang sido rugi malah untung. Hadirin, ini satu contoh. Jadi kalau itu Allah Ta'ala sudah menghendaki rezeki punya kita, tidak akan bisa salah bahasanya, orang mungkin salah. Dalam satu hadis disebutkan arisku asadu tolaban lil abdi min ajali, rezeki itu akan mengejar seorang hamba melebihi kecepatan ajal seorang hamba. Asadul tolaban lil abdi min ajalihi, kalau jenengan jatah ajale jam sekian, menit sekian, detik sekian, orang bakalan kelewat. Itu tidak akan kelewat, malaikat nggak akan salah. Wes ditunggu ning dhuwur wis tunggu. Samaan paling 2 menit manang lek sabar balik. Ya kan? Pak dokter buat ini, buat itu, ono pacu jantung, ono ventilator, macam-macam, malaikat tinggal menunggu menit. Semenit maneh. Wah, dokter ini. Maaf, saya pernah baca di surat kabar itu ketika almarhum Presiden Soeharto itu mau meninggal dunia, saya baca di koran itu, beliau itu dikelilingi oleh 40 orang dokter spesialis. Piro Ustaz? Dokternya piro? Aja ngantuk Ustaz. 40. Ngaji ning ngantuk bahaya, Pak. Iya. Mencuri salam bagus, ngantuk mencuri ayam bagus. Situ ya raji ya. Sampeyan aja ngantuk aja, ning ngantuk beli peci. Bahaya. Itu almarhum Pak Soeharto itu ketika meninggal dunia, saya baca di koran itu dirawat 40 dokter spesialis saraf, jantung, paru-paru, macam-macam. Itu semua dokter itu tugasnya satu, jangan sampai organ beliau berhenti, jangan sampai darahnya mandek, paru-paru mandek. Itu aja tugasnya, dengan segala alat yang dia punya, dengan segala macam ilmu dikerahkan bahasanya. Ojo sampai Pak Harto akhirnya mati perah. Ya kelewat obat itu. Wis pirang tahun. Ini Pak. Walaupun sehingga Allah walau kuntum fi buruji musanadah, kata Allah, walaupun kamu itu dalam bunker, bahasa keren itu bunker sing enggak akan bisa, malaikat itu wis tembus bunker. Bunker kuwi lewat tok. Kalau bang kunci lewat ya. Bunker lewat kecil itu. Apalagi paling lemari kayu. Ini. Maka rezeki itu akan mengejar seorang hamba melebihi cepatnya ajal. Niki maaf, kula jenengan percaya mboten percaya, yakin tidak yakin ya seperti itu. Wes kok kuwi kuncine Pak. Jenengan ragu-ragu, ngomong tok misale. Coke. Misale ya ra.
nyatane aku kerja payah-payah be. Angel terus. Lah men jatah angel sampean Pak Jungker walik. Pak tulangi dibanting-banting, Pak keringet diperes-peres, jatah semono ya semono. Gini apa? Itu agak sedikit meriang, angel kan? Diwe lembur, ben agak sedikit meriang, hari puskesmas, prai maneh Pak Sugidin. Agak sedikit digowo ora dibayar, kan angel. Jadi rezeki itu sono ukurannya, sono takrane. Dia akan mengejar seorang hamba, kecepatan rezeki ini asyadu tolaban lil abdi min ajalihi. Nah niki Pak, niki bahasane kula niku percaya mboten percaya, ngandel mboten ngandel, yakin mboten yakin nggih kados niku Pak. Wingi mun tak jelasaken Al-Qur'an nggih, sing wong menek wit sampai dipaksa perampok untuk makan, sampai diancam kalau nggak makan saya bunuh, nggak habiskan saya bunuh, dimakan Pak. Itu maaf, sehingga maaf bahasane kasar ini ku jenengan tidak kerja nek ngamben dikunci kemulan tok tetep rezeki akan datang pada percaya mboten percaya seperti itu hadirin. Jenengan ikhtiar ini bicara keimanan, bicara iman itu begitu lah, malah bicara ikhtiar saya jebane. Bicara ikhtiar ya kita harus berikhtiar. Tapi kalau keimanan kita harus yakin bahwa jatah kita tidak akan dimakan orang lain hadirin. Jatah kula panjenengan. Maka Nabi mengatakan, anak Adam mengatakan hartaku, kata Nabi mengatakan harta anak Adam itu apa? Nabi mengatakan cuma 3 Pak. Ini Nabi mengatakan ten fadilah sedekah niku wonten harta anak Adam itu cuma 3 perkara. Satu yang dimakan besok akan keluar di ten putih Pak. Makan sate, gulai, rendang, apalagi jus macam-macam penuh makalam ini. Sebelum subuh pelilat-pelilit masuk ke WC. Apa yang kamu makan besok keluar di WC. Yang kedua yang kamu pakai kelambi anyar, kelambi ini itu 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun besok jadi lap. Gini apa? Kelambi ini bolong, amoh, suwe akhirnya di lap. Yang kedua yang telah kamu pakai. Yang ketiga yang diinfakkan di jalan diinfakkan, itulah punya kita Pak. Yang dimakan, yang dipakai, yang diinfakkan di jalan itulah punya kita. Selain itu ning rekening sekian M, ning apa sing ning lemari duit arena apa sih, berangkas sing ning berangkas piro sampean Pak Haji ayo. Sing ning berangkas sekian M, sing ning dompet sekian M, sing ning bojone sing itu punya ahli waris hadirin. Itu bukan punya kita, yang punya kita tadi 3 itu, yang dimakan, yang dipakai, yang diinfakkan di jalan. Yang lain itu sing sertifikat tumbuk-tumbukan, begitu jenengan mati maaf seminggu 2 minggu ditangisi, sebulan 2 bulan, setelah itu ya bagi hasil ya anak rebutan, sing bojo nom ya maaf opone rondo nom ya Pak nggih. Ora kok sing masa idah menamene ngliriki ya ra jiak-jiuk. Ngene apa? Maaf, lah nek rondo tua nek akeh kan bobor ya Ji. Rondo tua nek akeh ra duwe, ora payah. Rondo nom kan menamene nglari. Maka apa tadi? Rezeki ini akan mengejar seorang hamba. Lah, bagi seorang muta'abidin, orang yang menjaga ibadah dengan Allah itu janji Allah fa amla'u qalbaka khina wa amla'u yadaika rizqa. Hatinya diberikan kekayaan Allah, rezekinya dimudahkan Nah ini Pak, Masya Allah, nggih. Niku kula wonten kanca Pak, kanca kula niku sadian pakaian, dodol pakaian niku ten seragi, jaket, celana macam-macam. Dia itu cerita dengan saya, Kang, aku ki kulak jaket ning Kalongan Senteling. Toko niki bukake jam 10. Engko sebelum dhuwur wis tutup. Aji pra. Bukake jam 10, setengah 10, jam sebelum tutup. Tapi sing tuku antri hadirin Allah. Si Pak tuku ku antri nunggu. Ajib, itu ada kata teman saya itu. Saya belum pernah lihat ya itu. Lah wonge napa? Wong iki salat duha dhisik, duha wiridan ora ngurusi bakul. Pak antri Pak ora dibuka tokone, Pak. Begitu buka dul langsung gitu. Sebelum dhuwur tutup sudah selesai. Zaman saiki iki jono ngono Ji. Coba nanti jangan cari Ji. Di Google Map Ji ya lurus Ji. Samanta sini-sini Google Map, sini-sini Google Map. Andalah deh. Mentang-mentang wifi ini 24 jam Google Map. Itu teman saya pernah itu Pak. Itu saya belum tanya, kok tak tanya. Itu teman saya kulak jaga di situ katanya. Itu jam 10 itu wong padha antri, teman-teman saya itu toko iso ora bisa tutup. Itu orangnya itu sholat duha macam-macam, dibuka thread langsung brrrr. Sebelum duhur udah tutup lagi sudah selesai. Ada itu zaman saya ini
Kalau saya mensikapi ini sudah masuk muta'abid, orang yang betul-betul ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah tadi. Di hatinya diberikan rasa kaya, rezekinya dimudahkan. Tapi Allah taala juga memperingatkan, wa ya ibna adam la tubaidni, kata Allah, wahai Adam, jangan kamu coba-coba jauh dariku. La tubaidni. Apa janji Allah? Apa peringatan Allah? Fa amla'u qalbaka faqra. Nah, ini Pak. Aku akan penuhi hatimu dengan kefakiran. Orang mau diisi. Fa amla'u. Amla itu artinya penuh. Fa amla'u qalbaka faqra. Aku penuhi hatimu dengan kefakiran. Wa amla'u yadaika suhla, dan aku penuhi kedua tanganmu dengan pekerjaan-pekerjaan. Wah, iya men, coba ini. Hatinya kurang terus, tangannya penuh dengan kerjaan. Ono adzan tanggung, ono ki tanggung, sisan besan teko tanggung. Ya ra, bojo teko, Pak mbok beli Pak, tanggung. Bre, angel kan? Tanggung kabeh judule. Jam 7 ya tanggung, jam 8 wis isa tanggung bae. Lah niku kula wingi cerita tentang Al-Qur'an niku, kula keliling-keliling silaturahmi ten satu kampung bar maghrib, soalnya nek sore ora ono wong, Ustaz. Bar maghrib tekan ning omah, Bu, bapak ten pundi? Ten wingking tak paringi, Pak. Ning kandang wedhus katokan pendek, ora kelambinan, makane wedhus bar maghrib, Pak. Apa aku ya Allah, temenan niku. Temenan. Kula mbok saya itu mboten sengit mboten. Melas, Pak. Ya Allah, wis tuwa wis kok rambutnya putih kabeh bar maghrib ning kandang wedhus ora kelambinan, Pak Haji. Nang atiku sembayange kapan coba? Lah kuwi sing saya katakan amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Ning donya nek payah akhirate luwih payah maneh, Pak. Ini fa amla'u qalbaka faqra. Kalau kita udah jauh dari Allah, Allah mengatakan fa amla'u qalbaka faqra. Hati kita, Pak, itu subhanallah nggih, penuh dengan kefakiran, kurang. Nabi mengatakan anak Adam tidak akan pernah puas dengan dunia. Kalau dia punya satu lembah ini emas kabeh, dia akan mencari lembah yang kedua, lembah yang ketiga. Kalau seluruh dunia nggo dhewe ini akan menjadi dunia yang kedua, Pak. Manusia anak Adam tidak akan puas sebelum diuruk dengan tanah terus dikai patok loro, tenger. Cara mriki napa Pak Haji arane? Tengok. Cara ngene kula tenger. Tenger pira kadhe? Kalih nggih. Makane tenger. Oh, mati kan tenger. Wis mati kae. Tenger. Tengok. Oh, tengok si urip berarti. Tengok berarti kan gini. Sampean kan Joko Tuku tengok ya ra? Tengok. Ya ra. Berarti ngene kurang pas nih nggonku pas tenger, namanya tenger, makanya loro tenger. Wong mati ku tenger wis. Itu. Maka Nabi mengatakan anak Adam tidak akan merasa puas sebelum diuruk dengan tanah, hadirin. Wis diuruk tanah dikai tenger, namanya tenger. Ganjel sing bunder-bunder lemah arane gelu. Gelu nggih, cara mriki arane kae sing bunder-bunder kae nggo ganjel gelu sami. Soalnya wong mati ki gelo. Robbana absorna wa samina. Apa kalimatnya? Farji'na na'mal sholihan. Gelo niku, itu kan ucapan orang yang gelo. Ya Allah, kula pun ningali, kula pun mireng ya Allah. Jawabannya apa? Kelanjutannya farji'na ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Kembalikan. Untuk apa? Na'mal sholihan, pingin beramal soleh. Inna mukinun, sakniki kula pun yakin ya Allah. Kapan? Ketika sudah dikubur, hadirin taala. Ketika sudah masuk alam akhirat. Ya. Kehidupan akhirat dimulai dari kematian. Wong mati ini pun pindah alam. Mati ke sini namanya alam dunia, alam kandungan macam-macam. Tapi setelah kematian itu namanya alam akhirat. Wa hadhihi ya nihayatul insan alladzi awalu manazilil akhirat. Awal manazil akhirat itu adalah alam kubur. Ini alam kubur. Itu awal manazil akhirat. Dimulai dari ketemu malaikat mungkar nakir, terus itu akhirat semua pun. Nah, ucapan orang yang tidak beriman kepada Allah ataupun banyak maksiat kepada Allah, farji'na na'mal sholihan. Itu kan ucapan wong sing gelo. Inna mukinun, kita hari ini orang yang yakin dengan kabar-kabar yang dulu disampaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah niki peringatan Allah kepada orang yang jauh dari Allah. Ya. Kalau kita jauh dari Allah, fa amlau qalbaka faqra wa amlau yadaika suhla. Lah tinggal kula jenengan milih pundi, pilih depan atau pilih belakang.
Niki wis penak kabeh sing depan kena wis atine sugih, tangane penuh rezeki, penak kabeh. Tapi syaratnya beribadah yang sungguh-sungguh, ora mung sekedar cawel-cawelan. Bahasane niku sing penting salat, ora salat niku penting. Tapi nek mutabidin ya salat itu penting. Ora sing penting kan salat. Nggih, Pak di jam-jam piro Pak salat sambil ini dan itu. Ah niki. Maka hadirin yang menggunakan Allah taala, kedudukan kita di hadapan Allah, niki bicara iman malin niki bicara iman malin. Kedudukan kita di hadapan Allah itu sejauh mana kita itu mementingkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan seperti apa kepentingan kita di hadapan Allah? Kalau jenengan itu, maaf ya, bahasa logikanya itu di mata Allah itu seperti apa? Kita di mata Allah itu pentingnya seperti apa? Itu sejauh mana kita mementingkan perintah Allah, mementingkan agama, kita merasa perintah Allah penting, agama penting, maka diri kita menjadi orang yang penting di sisi Allah taala. Tapi ini kita harus ngeremehke perintah Allah, ngeremehke Allah, ngeremehke maksiat, ngeremehke dosa, maka seperti itulah kita diremehkan di sisi Allah taala. Maka orang beriman itu, kata ulama itu, kata Imam Ghazali mengatakan, orang beriman itu menganggap dosa-dosanya seperti gunung yang tinggi dan akan runtuh ke tempat dia. Jadi dia itu takut. Dosa itu seperti gunung yang mau runtuh. Tapi orang-orang munafik, orang fasik menganggap dosa itu seperti lalat. Lalat nempel diselentik bubar. Menganggap dosa itu remeh. Tapi orang-orang beriman merasa subhanallah, ya. Sehingga dalam kisah-kisah para sahabat, banyak sahabat-sahabat itu ada satu kisah wanita sahabiah yang dia berzina dan dia minta sendiri kepada Rasulullah untuk dibersihkan dengan dirajam. Itu ada. Padahal Nabi sudah mengatakan, "Wis pulang. Kamu mungkin pegang-pegang tok." "Mboten ya Rasulullah, saestu." "Udah kamu pulang-pulang." Datang lagi sudah hamil. "Niki lho kula meteng niki. Hamil niki. Kula saestu zina." "Udah, pulang-pulang." Anaknya lahir, anaknya digawa, "Ya Rasul, ini bukti nih, kalau melahirkan anak, tolong kalau dibersihkan ya Rasulullah." Karena dia menganggap dosa itu seperti gunung yang mau runtuh, hadirin ta'ala. Sampai anaknya lahir, Rasulullah, "Udah disusukan anak kamu sampai coba kayak menanggung beban negati, menanggung perasaan beban dari mulai hamil kecil, besar, melahirkan sampai rampung nyusul ini pirang tahun niku. Itu merasa kayak apa? Anaknya besar datang lagi, "Ya Rasul, iki lari kula pun tak sampai. Tolong kalau dibersihkan dari dosa zina." Akhirnya dipisah, dirajam, meninggal dunia. Salah satu sahabat yang merajam itu mengatakan, "Lain, wah dilaknat Allah ke." Rasulullah dengar, jangan bilang begitu. Kamu tahu nggak? Taubatnya wanita ini kalau dibagikan 70 ahli Madinah cukup masuk surga. Ini satu wanita ini taubatnya dibagikan 70 ahli Madinah cukup untuk beli surga. Coba, uang 70 cukup. Zaman itu coba. Ini kayak apa Pak? Itu bagaimana kekuatan iman para sahabat sahabiah hadirin. Yang hari ini perkara-perkara ini sudah jarang terjadi. Ini hadirin taala, ini perkara iman, ya. Maka kalau kita bicara iman, sejauh mana? Kalau kita pingin ngukur gitu bahasanya. Kita kan nggak punya alat ukurnya. Pingin ngukur kulon jenengan niku di hadapan Allah seperti apa sih? Jadi orang penting apa enggak? Ibaratnya kalau Pak Haji niku seperti apa sih? Penting enggak jane? Kok ditelepon atau diangkat penting kan begitu. Di WA atau dibalas jane yang penting pora kan begitu. Oh ternyata saya itu bukan apa-apa, ternyata beliau itu orang sibuk gunu-gunu relasinya. Oh ya pantes kan begitu. Saya nggak punya investasi, mungkin aku tanam saham 200 juta ya saya penting ya Ji. Nah investasi 200 ya mungkin WA langsung dibalas, oh siap-siap gitu. Urung ya sih. Nah itu untuk mengukur kita di hadapan Allah seperti apa? Hadirin Allah, ukurlah perintah-perintah Allah dalam pandangan mata kita. Perintah Allah, maaf, hayalah, sing gampang baik, hayalah sholat, hayalal falah. Karena panggilan Allah itu cuma ada dua, kata ulama itu. Panggilan Allah itu cuma ada dua. Satu panggilan muadzin, yang kedua panggilan lewat malaikat Nah, loro tok Pak timut-timut, nggak ada yang ketiga. Panggilan Allah, man sami'a yunadi munadi ila sholat, kan begitu ya. Dalam hadisnya, barang siapa yang mendengarkan panggilan, itu panggilan Allah, yunadi ila sholat. Maka ketika panggilan pertama 5 kali hayyalah sholat, itu kan panggilan Allah. Ketika hayyalah sholat, di situ ada hayya alal falah. Nah, kalau kita balik, nek pingin memperoleh falah, ya kudu sholat. Kan setelah hayyalah sholat ada hayyalal falah. Itu apa? Falah itu kan kejayaan, kesuksesan, kemenangan. Nah itu didapatkan setelah hayyalah sholat baru hayyalal falah.
Lah hayalah sholah ora gelem njaluk falah, ya ketinggalan lek wong itu satu paket kok. Gendengan cara ngono. Hayalah sholah itu setelah hayalan falah. Jadi hadirin. Maka kalau kita mau mengukur diri kita seperti apa di hadapan Allah, ukurlah perintah-perintah Allah dalam pandangan diri kita. Nah, kita menganggap perintah Allah itu penting, masya Allah ya. Orang membaca Al-Quran, subhanallah ya. Ini hadirin ta'ala, kalau kita menganggap perintah-perintah Allah penting, ibadah itu penting, maka diri kita akan menjadi orang yang penting di hadapan Allah Ta'ala. Ya, bahasa kerennya menjadi waliullah. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil. Belakangnya apa? Nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Itulah kekasih-kekasih Allah. Ya. Yang kalau dia minta kepada Allah pasti dikabulkan. Ya. Walaupun mungkin kata Nabi SAW, walaupun mungkin kalau dia meminta 1 dinar kamu gak akan kasih, 1 dirham kamu gak akan kasih. Dia berjalan pintu ke pintu gak ada yang ngurusi. Tapi kalau dia mengangkat tangan di hadapan Allah pasti dikabulkan. Wah, ini ki lurung iki saiki angel ki. Nggih. Tapi kata Nabi kalau dia bersumpah dengan nama Allah pasti Allah akan kabulkan sumpahnya. Wah. Cukup nggih waktune nggih. Kene ora direm bahaya kecil. Oh, alah sampean main-main iki. Kene tak terus sampean kok ora seturu sampean kok. Aku tak gelem bae bras-bras sampean iku. Nggih, niki hadirin taala, niki belajar napa menambah iman kita kepada Allah, ya. Maka kembali lagi ke keterangan di permulaan, iman ini perkara yang hidup, maka kita buat usaha namanya tahrikul iman, usaha meningkatkan iman. Ya, berkorban diri harta. Maka di mukadimah yang saya sampaikan, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang mau bermujahadah, ya. Bermujahadah itu apa? Bermujahadah itu adalah menentang keinginan hawa nafsu. Mujahadah itu adalah meninggalkan tertib-tertib hawa nafsu untuk menuju kepada perintah-perintah Allah, menuju kepada sunnah-sunnah Rasul. Itu mujahadah. Kula jenengan pengen begitu, senang begitu, banyak kesenangan nafsu. Ini kita tinggalkan sementara, menuju kepada perintah Allah, menuju kepada sunnah Rasul, itu namanya mujahadah. Lah niki Pak. Lah mujahadah ini bertingkat-tingkat, nggih, sesuai dengan kemampuan, nggih. Maka kita ini butuh latihan, nggih. Kita niku seneng, nggih, secara umum Allah sendiri dalam Al-Qur'an menyebutkan zuyyina linnasi hubbus syahawat. Manusia lahir itu sudah membawa syahwat, senang kepada istri, anak, itu fitrah namanya, nggak bisa dihilangkan. Senang kepada istri, anak, perdagangan, harta benda, hewan ternak, kendaraan, itu jelas. Tetapi hadirin taala, jangan sampai kesenangan-kesenangan kita kepada perkara-perkara ini yang dikatakan Allah hubbus syahwat, jangan sampai mengalahkan kepada cinta kepada Allah, kepada Rasul, dan perjuangan agama, insya Allah. Nah ini latihan toko sithik. Latihannya yang paling gampang sholat 5 waktu. Ketika kula jenengan sibuk di toko, sibuk di kerjaan, sibuk dimanapun, datang perintah Allah, latihan liren. Itu yang mudah. Panggilan Allah 1 sholat, nanti yang kedua ketika dipanggil Allah untuk berjumpa dengan Allah lewat malaikat maut, kula jenengan pun siap. Nah, insya Allah. Semoga Allah Ta'ala mudahkan, Allah Ta'ala terima kita, dan Allah Ta'ala tingkatkan, jaga iman kita istiqomah sampai akhir hayat, husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Doa sinten? Ampun. Mengatakan saking kawula, saking Allah Ta'ala, setiap paling saking Allah kita sempurnakan dengan doa ala hadihi niyah wa ala kulli syai'in. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidil awwalin wal akhirin. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sayyidina sabi rasulil ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'ama yukafi masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab.
Allahumma nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adaka minhu nabiyyuka rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.